Selamat datang kembali di sesi pendalaman materi kita. Hari ini kita akan fokus ke bagian awal sebuah buku yang menarik ya. Dari Carmine Gallo. Betul, bukunya 10 Simple Secrets of the World's Greatest Business Communicators. Dan kita mau lihat pengantarnya dulu nih, yang judulnya Kisah Anda, Gairah Saya. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Nah, tujuan kita hari ini adalah mengupas kenapa sih penting banget cerita kita itu disampaikan dengan penuh semangat, dengan passion. Dan gimana caranya, menurut Gallo ini, siapapun sebenarnya bisa loh mengasah kemampuan komunikasi yang hebat. Jadi bukan cuma buat orang-orang tertentu aja gitu. Iya, ini bukan soal bakat katanya. Nah, Gallo ini buka pengantarnya dengan kutipan yang, wah, cukup kuat ya. Yang mana tuh? Ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri sebagai pembicara, pembicara yang dilihat audiens Anda akan berubah. Dalam banget ya ini. Iya juga ya. Jadi intinya persepsi diri kita dulu nih yang harus diubah. Kayaknya gitu, maksudnya Anda mungkin punya cerita bagus, tapi kalau cara kita ngelihat diri kita pas nyeritain itu biasa aja, ya audiens juga nganggapnya gitu kali ya. Bisa jadi. Komunikator hebat itu dibentuk, bukan ujuk-ujuk jadi. Mari kita coba bedah lebih lanjut deh maksudnya. Oke, jadi argumen utamanya di pengantar ini kan setiap orang itu punya cerita. Itu dasarnya. Betul. Tapi, nah ini dia. Gimana cerita itu dirangkai, terus disajikan. Itu yang krusial. Entah itu buat jual produk, jasa, ide, atau ya personal branding kita sendiri lah ya. Iya. Komunikator yang sukses itu yang bisa nyentuh dua sisi. Hati sama pikiran audiensnya. Gitu kan ya? Nah, dan ini nih yang bikin lega mungkin buat sebagian orang. Ini tuh keterampilan, skill. Bukan sihir, bukan bakat dewa, bisa dipelajari. Iya, dan di buku ini dijanjikan bakal diungkap 10 rahasia dari para pemimpin bisnis top. Ada nama-nama besar disebut. Kayak Howard Schultz dari Starbucks, terus ada Warren Buffett, Barbara Corcoran juga, orang-orang yang dianggap jago banget komunikasinya. Manfaatnya juga dijelasin, dan ini bukan cuma sekedar presentasi jadi bagus. Jauh lebih luas ya dampaknya, bisa bikin kita beda dari kompetitor. Tarik pelanggan, naikin penjualan, naikin visibilitas kita juga. Bahkan sampai bisa menginspirasi tim, majuin agenda bisnis. Wah, skalanya bisa besar banget ternyata. Gallo juga ngasih contoh mundur sedikit ke sejarah, Abraham Lincoln. Oh iya, Lincoln. Kenapa dia? Ternyata jauh sebelum pidato Gettysburg yang terkenal itu, dia udah ngasah skill storytellingnya di perbatasan Amerika dulu. Wah, menarik. Gimana caranya tuh? Belum ada PowerPoint kan zaman segitu? Iya, itu dia. Mungkin ya ngobrol aja gitu di depan orang banyak, di atas tunggul pohon mungkin. Gallo bilang gitu. Spontan. Dan ada kutipan dari sejarawan Doris Kearns Goodwin juga ya di situ. Iya, dia bilang kalau kemampuan bercerita itu, wah, sentral banget buat Lincoln. Berkomunikasi sama publiknya. Jadi, skill komunikasinya itu dianggap vital buat kepemimpinannya. Ini bukti kalau kekuatan cerita itu emang luar biasa ya dari dulu. Terus, lompat ke zaman modern, ada contoh John Chambers, mantan COO Cisco. Nah, ini juga menarik. Chambers bilang skill komunikasi sekarang itu secara dramatis lebih penting. Dibanding 20 tahun lalu katanya. Oh, bisa ya? Padahal dia sendiri ngaku bukan pembicara alami. Justru itu uniknya. Dia punya disleksia, dan dulu takut banget ngomong di depan umum. Loh, terus gimana dia bisa jadi komunikator hebat? Nah, ini dia. Karena dia kesulitan baca catatan, dia jadi belajar melihat kerangka presentasinya itu di kepalanya. Semacam visualisasi gitu. Oh, jadi malah bikin dia lebih fleksibel ya? Betul. Jadinya dia bisa ngomong lebih luas, lebih personal, kayak ngobrol aja sama audiens, nggak kaku baca teks. Wah, jadi tantangan malah bisa jadi semacam aset tersembunyi ya? Bisa dibilang gitu. Kayaknya ini nyambung ke soal passion tadi. Dia menemukan cara komunikasi yang lebih otentik buat dirinya. Chambers sendiri sampai bilang, komunikasi itu salah satu skill terpenting. Tanpa itu, susah jadi pemimpin efektif zaman sekarang. Ini jadi pengingat buat kita semua ya. Sehari-hari kan kita presentasi terus sebenarnya. Bener banget. Ketemu klien, ngobrol sama atasan, rapat tim. Iya, dalam interaksi kecil itu pun kita lagi presentasi. Nah, penulis kayak nanya langsung ke kita, ke Anda yang dengerin. Kesan apa sih yang Anda tinggalin? Apakah kita cuma ngasih info, atau kita berhasil bikin orang lain antusias juga, memukau, atau malah, ya gitu-gitu aja.
Ujungnya kan tujuannya biar kita bisa pakai rahasia-rahasia ini, yang mungkin nanti dibahas lebih detail di bukunya, buat bener-bener menginspirasi orang lain. Dan langkah pertamanya, yaitu tadi, balik ke kutipan awal. Ubah cara kita mandang diri sendiri sebagai pembicara. Jadi kalau kita rangkum dari pengantar ini ya, intisari komunikasi efektif itu akarnya ada di penyampaian kisah kita, cerita Anda. Tapi dengan semangat yang tulus, yang otentik. Itu dia. Kisah Anda, gairah saya. Gairahnya itu penting. Dan ini bukan bakat, tapi skill vital yang bisa dan perlu diasah. Sebagai penutup nih, coba kita renungkan lagi kutipan kunci tadi. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri sebagai pembicara, pembicara yang dilihat audiens Anda akan berubah. Pertanyaan buat Anda bawa pulang mungkin bukan cuma gimana ya persepsi saya sekarang, Tapi mungkin lebih dalam lagi, persepsi tentang diri Anda yang seperti apa sih, yang selama ini mungkin tanpa sadar nahan Anda buat jadi komunikator yang lebih baik. dan kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil mungkin minggu ini untuk mulai sedikit demi sedikit menggeser persepsi itu. Menarik untuk direnungkan.